sebagai wujud rasa syukur atas kasih anugerah Tuhan yang sudah menuntun perjalanan kita, baik yang datang dari tempat yang dekat maupun yang jauh, yang berjalan kaki dan berkendaraan. Oleh karena itu mari kita sebagai ungkapan rasa syukur memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini hari Tuhan, ku bersuka pada kiranya-Mu. Dia kiranya-Ku, oh Dia kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku, oh Dia kiranya-Ku, oh Dia kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka pada kiranya-Ku. Ya kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Sekali lagi angkat pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka pada kiranya-Ku. Ya kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Ya kiranya-Ku, ya kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, oh ya kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Ku bersuka pada kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Baiklah, mengingat waktu yang berjalan, kita sama-sama menghadapkan kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa oleh kasih karunia yang sungguh luar biasa sudah menuntun kami boleh berada di tempat ini pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu mengawal perjalanan setiap kami, baik yang mungkin berjalan kaki, yang berkendaraan, yang datang dari tempat yang dekat maupun yang datang dari jauh. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau utus para malaikat-Mu mengawal kami, menghindarkan kami dari segala bahaya celaka, bencana, berkata segala dan sakit penyakit, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati tempat-Mu, memuji, menyembah, mempermuliakan Engkau di tempat ini. Bapa di surga, biarlah acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang nanti ambil bagian di dalam memimpin pujian dan juga aktivitas khotbah nanti, biar penyampaian firman Tuhan semuanya mendapatkan pengurapan daripada-Mu.
Mari Tuhan, kuasa-Mu yang berkarya di tempat ini, singkirkan segala kuasa kegelapan dari tempat ini. Biarlah atmosfer surgawi turun menaungi kami, sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan ada di sini. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Memasuki gerbangnya dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka saja kiranya-Ku, ku bersuka saja kiranya-Ku. Puji Tuhan. Selamat siang, salam semuanya. Siang hari ini kita bisa hadir di sini bertemu kembali dengan Bapak Pendeta, Bapak Gembala, juga bekerja di dalam divisi yang diadakan di siang hari ini. Sebelum kita lanjut untuk acara selanjutnya, kita akan pujikan beberapa pujian untuk penyembahan Tuhan dengan kita. Kita akan pujikan ingat kasih-Nya. Betapa begitu besar kasih Bapa yang diberikan kepada anak-Nya tunggal buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya. Saat aku berhayal, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai manusia, tapi penyelamat kebenaran. Untuk diriku kau tebus, kasih menyelamatkanku, kasih-Nya yang mengubah hidupku, kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih Yesus. Begitu besar kasih Bapa, kasih di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, Bukan sebagai hakim bukan dunia, sebagai hakim dunia, tapi penyelamat kebenaran. Untuk diriku kau tebus, kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus
Telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Tuhan dari sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, baru-baru ramai Tuhan. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat
Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Jadi bersaksi. Silakan. Saya percaya banyak kesaksian selama beberapa bulan yang kita tidak bertemu mungkin di sini, pasti ada kesaksian yang Tuhan berikan buat kita semuanya di sini. Ibu silakan. Tuan rumahnya bersaksi. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin saksikan sedikit bahwa Tuhan itu baik. Selama-lamanya dia akan tetap baik. Jadi ketika saya mengalami bahwa anak saya kemarin sempat berapa saat masuk rumah sakit, jadi dia kita ditelepon sama temennya mamahnya, temennya anak saya. Jadi mereka telepon malam-malam gitu jam 12 malam, ini Mosat sudah kami bawa ke rumah sakit, jadi harus siap 26 gitu. Kepada saya orang yang paling anti rumah sakit, saya paling nggak seneng kalau masuk rumah sakit gitu, karena saya tahu biayanya gede, karena kita nggak pakai BPJS. Jadi lalu setelah itu mereka, tapi ini sudah harus kita jam 12 malam. Kita udah bingung, udah khawatir, namanya orang tua ya. Saya ngerasain ternyata jadi orang tua itu khawatiran ya sama anak ya. Dulu saya ketika jadi anak ya saya enaknya dewi. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti ketika jadi anak itu sembrono gitu. Tapi ternyata ketika saya jadi orang tua, ketika anak saya telepon begitu, ditelepon, masuk opnam apa kita tahu kalau masuk opnam sudah pasti harganya sudah nggak mungkin murah. Jadi lalu kita pertimbangkan apakah kita mau cepat-cepat ke sana, paling tidak perjalanan 3 jam Semarang Jogja. Karena anak saya sekolah di Jogja, sekolah musik di Jogja, jadi mau nggak mau, ya wis lah, kita tutup dulu teleponnya, kita sedikit Tuhan, berdoa, gimana Tuhan? Ya wis masuklah. Akhirnya masuklah ke rumah sakit. Nah besok pagi-pagi mamanya berangkat jam 4 pagi menuju ke Jogja. Habis menuju ke Jogja ternyata anaknya sudah sisa tersenyum, ketawa-ketawa. Mah aku kok dimasukin rumah sakit kenapa? Lah mah temennya mamamu yang maksa-maksa ya, kita khawatir ya, sudah masuk. Akhirnya sorenya pulang dan habis hampir sekitar 1.780.000, berapa sekitar hampir 2 juta. Nah, padahal kita tahu bahwa kita tuh aduh, ini uang dari mana gitu. Tapi Tuhan itu baik. Jadi kita akhirnya dengan seberapa banyak yang ada tabungan kita ya sudahlah habis gitu. Nggak taunya berapa hari kemudian dari sekolah, mantan sekolah anak saya itu kita dapat pesanan snack. Yang kita pikir paling cuma ya paling 100-200 gitu. Nggak taunya dapatnya pesanan snack 1.250, sekitar 1.300 lumpia. Bayangkan kalau lumpia satunya harga berapa nanti. Nah, ini saya bawain buat bapak Tuhan aja. Jadi kebetulan. Nah, jadi wah, ini kita nggak pernah kepikir 1.200 sekian itu dari harga kalau satunya 5.000 sudah kali berapa. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Jadi dia ganti biaya kita yang tadi sudah bingung, khawatir, aduh Tuhan dia sudah habis-habisan, nggak taunya Tuhan ganti begitu mudahnya loh. Kok ya ada orang pesan lumpia 1.300 itu nggak habis pikir, tapi itulah Tuhan itu baik. Jadi selama ini berapa saat saya tahu bahwa Tuhan pelihara saya, meskipun saya sudah mulai nggak
dari situ saya ya ada beberapa masukan. Kayak kemarin di Sampokong dapat pesanan 450, ya puji Tuhan. Jadi hari ini saya ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya yakin Bapak, Ibu, dan gembala, pendeta-pendeta, bahkan teman-teman semua, sahabat semuanya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti sertai. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari Pak Tony. Pasti kita semua ini juga mengalami hal yang sama, bahwa Tuhan itu baik buat kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nantinya, kita akan sedikit beristirahat dulu. Kita akan mendengar apa yang Tuhan telah berikan selama kita hidup sampai hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa dan setiap kami anak-anak hamba-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih atas setiap kebaikan yang Kau taruh dalam kehidupan kami, sehingga kami begitu menyadari bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dan Kau akan menyertai kami selamanya. Bahkan hari ini kami menikmati kebaikan-Mu, kami merayakan apa yang sudah Kau jadikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami hendak sharing Tuhan, kami hendak menerima yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang memberkati kami, Roh Kudus yang memberikan kami pemahaman, pengetahuan, dan hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu, setiap kebaikan-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kita semua siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya sukacita. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah di tempat ini. Ya, inilah tempat kami. Sudah 3 bulan kami ada di sini. Ya.
Ya barangkali ini saya mati. Ya, saya sangat bersyukur untuk tempat ini karena Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang besar dengan tempat yang besar seperti ini. Amin. Amin. Dan kami minta dukungan, ya, dukungan dari senior-senior untuk kami terus maju, untuk kami terus menyatakan kebaikan Tuhan di tempat ini, untuk kami terus memberitakan Injil keselamatan, sehingga tempat ini menjadi makin hari makin terang. Amin. Ya. Nah, saya nggak akan berpanjang, saya cuma ingin sharing bagaimana PCC, bagaimana gereja kami bergerak, ya, yaitu dengan yang namanya pemuritan. Nah, itulah dari firman Tuhan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, kita semua pasti sangat familiar, ya, dengan ayat ini, karena ayat ini sangat luar biasa. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, yang nanti akan saya tekankan di ayat 19 sampai 20. Di ayat 18-nya berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hari itu Tuhan berkata, segala kuasa dan di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Nah, sebelumnya siapa yang bawa kuasa ini? Ya, jadi pertanyaan singkat saja. Pada mulanya memang Allah mendelegasikan kekuasaannya atas bumi ini kepada manusia. Ya, pada mulanya seperti itu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil alih, ya, oleh iblis. Makanya dinyatakan di Lukas 4 ayat 6, ya, ketika Yesus dicobai, ya, iblis berkata seperti ini. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki, termasuk padamu, Yesus. Nah, di sini sangat jelas sekali. Ketika manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang daripada iblis masuk ke dunia, masuk penyakit, bencana alam dan lain sebagainya, kerusakan. Maaf, suara saya terdengar ya dari pakai belakang ya. Sudah biasa di kebun ya. Jadi saat ini di ayat ini Tuhan mau nyatakan, aku sudah ambil alih kembali. Dia ambil ketika dia mati, masuk ke alam maut, dia ambil itu semua kuasa itu direbut lagi. Ya, makanya dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada dalam aku lagi, sudah diberikan kepada aku. Ya. Nah, di ayat 19-nya, karena itu, mulai karena kuasanya sudah aku dapat, Yesus membagikan lagi pada murid-muridnya. Dia membagikan lagi pada manusia, supaya manusia ini, ya, seperti pada awal lagi, yang pegang kuasa. Maka katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Jadi inti dari panggilan menjadi murid ini, yang murid sejati ini, yang diperintahkan Yesus di ayat ini, bukan tentang kita bergabung menjadi orang Kristen, bukan tentang kita bergabung menjadi dalam suatu denominasi gereja tertentu atau kelompok tertentu, tidak hanya seperti itu, ya. Tetapi lebih daripada itu, ya. Pemuritan ini adalah komitmen seumur hidup. Karena apa? Janji Tuhan juga akan menyertai kita sepanjang masa sampai kesudahan. Jadi pemuritan ini berjalan seumur hidup. Selama kita hidup, kita dimuridkan oleh Tuhan. Amin. Ya, untuk mengikuti Dia, untuk belajar dari Dia, untuk dimentoring oleh Roh Kudus, ya kan, untuk mengamalkan, melakukan ajaran-ajarannya. Dan ini bukan sekedar untuk membuat orang mengambil keputusan, ya aku jadi Kristen.
enggak, ya kan? Tetapi ini membentuk mereka menjadi murid yang sejati, yang sampai akhirnya kita menjadi serupa seperti Kristus. Tujuannya di sini. Jadi ayat ini Yesus memberikan perintah yang jelas. Ya. Tidak sekedar kita, aku mau menginjil sampai dia terima Tuhan Yesus, lahir baru, kemudian dibaptis, selesai. Kita pun punya tanggung jawab. Ya. Ketika kita mengabarkan Injil, sehingga orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga punya kewajiban tanggung jawab untuk memuridkan juga, untuk membimbing dia, sampai benar-benar dia mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Karena apa? Kalau kita seperti kita menjalin hubungan, ya, suami istri misalkan, pada awal semakin hari bergaul, semakin tahu sifatnya, semakin tahu karakternya, semakin hari semakin sayang, semakin mengasihi, dan akhirnya memutuskan, ya aku mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena kamu nggak melayani, kamu dosa. Kamu nggak melayani dosa, nanti kamu hidupmu nanti nggak diberkati. Itu nggak seperti itu. Melayani Tuhan adalah hasil dari hubungan yang baik, hasil dari hubungan yang intim dengan siapa kita melayani. Amin. Amin. Ya. Jadi menjadikan murid itu prosesnya sulit. Apa saja yang dilakukan? Belajar, ya, mengikuti, mengamalkan ajaran Yesus, melihat bagaimana Yesus bekerja. Melalui apa lihatnya? Melalui firman. Saya pribadi sudah lebih dari 15 tahun di sini, dan sampai sekarang saya juga masih diberi. Guru saya yang memuridkan saya juga masih diberi. Kita punya komitmen sebagai murid itu seumur hidup. Dan saya juga punya komitmen untuk setiap orang yang menerima Injil Kristus, kami murid. Apa yang kita dapat dari Tuhan, ya, semuanya itu gratis. Amin. Karena apa gratis? Karena dia sudah bayar semuanya. Karena kita tidak bisa satu pun yang mampu bayar. Kristus sudah bayar semuanya, kita terima, kita nikmati, kita bagikan ke orang. Amin. Jadi kalau kita punya sesuatu yang baik yang daripada Kristus, jangan sayang-sayang, jangan disimpan sendiri. Ya, kita punya kuasa, kita bisa mengambil kuasa itu, lakukan. Ya. Jadi pemuridan ini tidak hanya sekedar keputusan iman, ya, tetapi itu yang akan mengubah hidup kita hingga kita punya gaya hidup seperti Kristus itu. Amin. Ya, dengan kata lain, murid yang sejati adalah panggilan untuk mengalami transformasi hidup. Kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak ada progres, kita tidak menuntut, tidak menghakimi, kita tidak pernah untuk menghakimi, berubah-ubah, dan kamu dengan orang Kristen. Tidak seperti itu. Kamu hanya perlu dimuridkan, perlu merubah akal budi pekerjaan, perlu melihat bagaimana Kristus bekerja. Jadi seperti itu. Memang keselamatan itu yang sangat sederhana. Dengan hati yang percaya, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Seperti contohnya siapa? Ya, orang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mengalami itu kan, dia hanya berkata seperti ini. Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan itu sudah cukup baginya untuk diselamatkan. Tapi bayangkan, kalau seandainya orang itu tidak mati saat itu juga dan masih hidup 20 tahun, 30 tahun kemudian, dia nggak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, dia tidak mungkin bisa hidup dengan baik. Ya. Nah, makanya di dalam kitab Yakobus 2:20, ya, kata seperti itu. Yakobus 2:20, hai manusia yang hebat, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
iman tanpa perbuatan, bukan iman dan perbuatan. Ya, beda. Ya. Iman tanpa praktik apa? Perbuatanmu itu harus didahului dengan imanmu dan didasari oleh imanmu. Bukan perbuatanmu membuktikan kamu punya iman, membuktikan kamu imanmu. Ya, karena apa? Kita nggak mungkin, kita mau membiasakan diri dengan sesuatu yang sempurna, itu perlu proses. Amin. Tapi iman kita itu, ya sejak kita lahir baru, kita diberi karunia iman. Bagaimana kita bertumbuh ya dari permulaan. Kemudian di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Makanya katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Amin. Merdeka. Ya, merdeka. Nah, ini ciri khasnya PCC, Pak. Di sini selalu mereka merdeka. Karena apa? Kita terus mau dimuridkan supaya kita menjadi merdeka. Ya. Nah, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid. Jadi berbicara tentang pentingnya iman yang disertai perbuatan nyata sesuai dengan iman tadi, ya, itu konsekuensi dari menjadi murid Kristus. Yang sekedar aku Kristen untuk gereja, aku memberi persembahan, perpuluhan, aku terus pokoknya rajin saja datang seperti itu. Ya. Tetapi iman yang hidup selalu menghasilkan tindakan nyata yang sesuai dengan ajaran Kristus. Ya. Jadi kalau kita menemui orang Kristen yang belum selaras dengan ajaran Kristus, ya, jangan intimidasi dia, jangan hakimi dia, tapi tawarkan kedua, kamu mau nggak saya murid? Kamu mau nggak hidupmu mengalami transformasi? Jadi, itu yang setiap kali saya tawarkan kepada orang. Nah, kebebasan sejati hanya datang dari Putra Allah. Ya. Makanya dikatakan di dalam selanjutnya di ayat 35 dan hamba tidak tinggal selamanya dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Jadi apabila anak memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Siapa di sini anak Allah? Percaya sendiri. Berarti di sini sebenarnya mengalami kemerdekaan semuanya. Ya. Nah, ada kebebasan di dalam anak Allah, di dalam Putra Allah. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk melakukan firman. Karena sebelum menjadi anak Allah, Putra Allah, mau melakukan firman kayak apapun, dia akan menyelamatkan. Mau berbuat salah kayak apapun, itu sia-sia. Bahkan selalu bilang seperti menjaring angin. Tetapi ketika kita lahir baru, terima Yesus, ada Roh Tuhan di dalam hidup kita punya kebebasan melakukan firman Tuhan. Kita tidak ada yang menghakimi lagi. Ini lagi belajar. Belum sesuai dia belajar. Amin. Itu tandanya kita bebas, kita merdeka. Jadi menjadi orang percaya tanpa menjadi murid Kristus itu bisa. Ya, tetapi kalau itu dengan iman yang terus dia pasti selamat. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita datang ke Dia dengan tertatih-tatih. Dia tidak menghendaki kita datang ke Dia usia-usia atau hari-hari kita mengalami kelemahan dan kelemahan. Tapi karena kita dimuridkan, kita diajarkan caranya bagaimana kita strong, ketika kuat, ketika kita diajarkan bagaimana kita bisa menjalani segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sudah rusak oleh karena dosa. Makanya inilah kita ada saat menjadi murid Kristus. Supaya apa? Supaya yang dari surga itu terjadi di bumi oleh karena itu. Amin. Amin. Ya. Jadi kita bertumbuh menjadi dewasa, ya, menjadi
menjadi murid Kristus terus menanti firman-Nya. Sampai kapan? Sampai akhir. Ya, saya tutup dengan beberapa kesaksian. Ya. Beberapa waktu yang lalu kami punya teman seorang hamba Tuhan. Ya. Dia S2 teologi. Dia seorang pendeta juga, salah satu gereja. Dia sakit-sakitan. Kami bergaul erat. Dia bilang sama saya, Pak Sam, aku bisa mengajarkan tentang iman, tetapi saya susah untuk punya iman, untuk sembuh, karena dia sakit. Ya, dan bertahun-tahun dia sakit. Sampai pada akhirnya, istrinya pun sakit. Dan istrinya sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, di tempat tidur sampai 3 tahun. Dan dia harus melayani terus. Sampai akhirnya, jarang lama nggak ketemu, dia telepon saya, Pak Sam, buat saya ditolongin, kenapa Pak? Namanya Pak. Mungkin ada yang tahu. Kenapa Pak? Ini loh Pak Sam, saya ini merawat istri saya sudah 3 tahun. Kok istri saya nggak meninggal? Kok Tuhan nggak panggil dia ya? Sampai seperti itu. Ini nyata. Loh Pak, Tuhan panggil istrinya. Tuhan tidak punya rencana kematian atas kita. Dia kaget. Kok bisa? Itu nggak dicari. Pernah nggak Tuhan ada rencana kematian? Nggak pernah. Kalau mau mati karena kamu tidak kuat lagi, ya silakan aja. Karena saya pun tidak pernah mengalami itu. Ketika anak saya berdua itu. Nah, kemudian dia sadar, ya dah, pasal tolong berdoakan kamu. Mungkin pertama kali kami doakan, cuma ada karena dia pergi, kami cuma bisa doakan di depan rumahnya. Pak Sam ini belum meninggal istri saya, doakan lagi. Pas dilalah, hari itu hari libur, ya kan, satu hari itu hari lebaran sebetulnya, kami datang ke rumahnya, dan akhirnya kami sepakat. Istrinya juga sepakat. Bagaimana Ibu, sudah mau ketemu Tuhan sekarang, dia Pak Sam, saya sudah tidak tahan lagi, saya tidak mau hidup lagi. Baik, sepakat ya. Saya cuma bilang aja, Tuhan anakmu sudah tidak mau ada di dunia ini. Anakmu mau bersama-sama dengan kau saat ini. Karena mereka tidak beriman untuk semua. Amin. Jadi baca. Seminggu kemudian meninggal. Dan sebulan kemudian, mungkin suaminya praktekkan juga meninggal juga. Dan mereka sudah berdua semua. Jadi ada sedikit pengertian ya, yang mungkin firman itu dicuri oleh iblis sehingga terjadi pada beberapa waktu yang lalu kami juga mengalami bahasan firman tentang kesembuhan. Banyak orang yang meminta Tuhan sembuhkan saya. Padahal Tuhan jauh lebih ingin kita sembuh. Amin. Tuhan lebih ingin kita sembuh tanpa kita melihat dia sudah melakukan itu. 2000 tahun yang lalu dia sudah tebus kita dari sakit penyakit. 2000 tahun yang lalu dia sudah tebus kita dari dosa dan kutuk. Segala kelemahan tubuh kita sudah diangkat. Hari ini bagian kita menerima. Jadi mengucap syukur karena sudah menerima itu. Itulah yang membuat kita berhasil. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu pernah ada besar juga. Memang badannya besar saya. Pak ini pasti dikenal karena akrab ya Pak Beria. Selama hidupnya saya merawat dia. Kondisinya sehat. Ketika saya rawat, dia bisa makan segala sesuatunya. Dia diabetes 30 tahun lebih. Ketika saya rawat, dia bisa makan semua dan hasil labnya selalu bagus. Loh kok meninggal Pak Sam? Iya meninggal. Dia nggak mau hidup lagi. Sudah ditawarkan Pak, saya nggak mau hidup lagi Pak Sam. Ini nggak mau hidup lagi. Dipaksa-paksa keluarganya, dia nggak mau makan. Tapi hasilnya baru sampai dia ditolak oleh rumah sakit. Loh ini kondisinya sehat Pak. Kok masuk rumah sakit untuk apa? Seperti itu. Tapi akhirnya dia nggak mau. Itu keputusan. Kalau dia putuskan sembuh, Tuhan masih sudah sembuh. Nah hari ini kenapa kita harus dimuridkan? Karena supaya kita bisa ambil semua apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup ini. Amin. Ya.
Dan itu terlepas dari prestasi kita. Tidak ada hubungannya dengan prestasi kita. Kita coba tinggal memperbarui akal budi kita dan kita terima itu semua. Amin. Amin. Dan saya tawarkan juga kami memang saya akan mulai lagi membuka pemuritan bagi siapapun yang mau mau misalnya ada buka catat atau dimanapun butuh pemuritan para yang anak-anak ini untuk semua, jadi tidak untuk hamba Tuhan sudah ada teologi ya kali ya. Tetapi murid-murid ini penting supaya tidak membuat berat juga pendeta-pendeta. Tidak sedikit-sedikit Pak doain saya, Pak doain saya, Pak tolongin saya, tidak seperti itu. Tapi mereka semakin dewasa. Bahkan mereka seperti Yesus katakan. Seperti Petrus ceritakan tentang Yesus, dia yang berjalan, berkeliling, melakukan perbuatan baik, menyembuhkan banyak orang. Itu bagian kita, bagian murid-murid Yesus. Amin. Kita bisa dimampukan di sini. Kita hidup dengan kuasa, kalau kita punya kuasa, kita punya Roh Kudus yang sama dengan kuasa yang ada Yesus pada hidup kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dengan kuasa itu kita bisa pulih, kita bisa sembuh, dan kita bisa mendoakan orang lain kita. Sembuh ya cuma penyakit, apapun masalah pergumulan kita, ministry kita, pelayanan kita, keluarga kita. Tujuannya pemuritan di sini. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami sudah menerima yang terbaik kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi murid-Mu selamanya. Supaya kami, hari-hari kami mau belajar. Kami mau dimentori oleh Tuhan. Untuk kami menjadi serupa seperti Yesus. Sehingga hidup kami tidak biasa-biasa saja, tetapi hidup kami dengan kuasa. Hidup kami punya Roh Kudus. Sehingga kami menyatakan kemuliaan-Mu hari demi hari dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kita semua yang bersyukur, yang menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus, kita berkata, amin. Oh ya, pengumuman, mungkin tentang ini ya. Waktu itu saya ada proposal tentang perbaikan ini. Ya, karena material semua sudah kita beli, tinggal tenaga kerjanya kita masih butuh uang untuk tenaga kerjanya dan atur jadwal mereka bekerja. Untuk material memang kemarin proposal itu sebenarnya ternyata setelah dicek lagi ternyata lebih, maksudnya kurang. Masih ada penambahan beberapa lagi, tadinya board yang 8 pieces, sekarang ternyata harus 10. Terus kemudian dulu juga. Jadi kami sudah tambah-tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan hari ini kita tinggal dana terkumpul. Dan saya sudah dikasih. Sudah. Mungkin Pak Bibi ada sahabat tidak terdengar karena saya hari ini sebenarnya sangat lemes sekali. Saya sudah berita diabetes kurang lebih hampir 4 bulan. Tapi satu hal yang kita ini kata Pak Samuel, saya berkata kepada Tuhan, saya nggak mau mati. Saya sudah banyak kali penderitaannya sudah menimpa saya berkata bahwa saya itu harusnya mati. Tak capek sekali, sakit, sakit. Sudah berbaik aja dapat saya kalau seperti tapi tidak mau berangkat sebenarnya, tapi saya teringat jadi ketua saya berangkat, saya minta kekuatan dari itu. Apalagi Pak sampai bilang
Nanti rumah tempatnya itu naik loh Pak. Saya lagi sampai pelan-pelan itu dengan anak saya naik. Di kaki saya lemes sekali. Tidak kuat berdiri lama. Tapi puji Tuhan, saya tiap minggu masih melayani. Tiap Kamis masih melayani. Walaupun setiap minggu dan Kamis itu malah rasanya berat sekali, aneh. Tapi saya berjuang, berkata, menang dalam Yesus. Jadi saya tidak seperti Pak Geri mungkin ya. Pak Geri itu dulu beritahu ke saya. Saya berkata pada Tuhan, saya nggak mau mati, saya nggak mau dilayat, saya nggak mau di kuburan. Saya ingin diangkat Tuhan. Jadi saya makanya berjuang keras dalam hati saya tetap bertahan. Dan Tuhan itu tahu, makanya saya nggak pernah bilang Tuhan dalam besar, tidak mati. Yang saya doakan salah satu, Tuhan jangan sampai istri saya sakit. Jadi saya jadi satu cukup kesaksian. Banyak saja. Kami juga sedang membangun sebuah tempat ibadah di belakang rumah. Karena kami sudah lama sekali sebenarnya gereja kami itu punya jemaat di mana-mana. Mungkin angkatan saya ada 250 orang. Tapi banyak kemerosotan, banyak kemunduran ketika gereja kami terpaksa tahun 1998 pindah. Sehingga kami mengembara karena setengah tahun lebih kami berbakti di luar kota. Membawa 70 orang, naik motor, naik mobil. Karena jamnya tepat. Tapi kemudian kami punya tabang juga itu proposal itu besar. Pakai 2 kali, tempat kami luar biasa. Banyak ya. Banyak abang-abang Tuhan dulu ada Pak Aritona apa itu juga berbeda kami. Dan sekarang banyak jemaat memain musik. Pak Nora, Glenn, sama Petrus itu juga di gereja-gereja lain. Jadi saya tetap melayani dengan setia sehingga kami mengembara sampai akhirnya bagian di dalam rumah. Kira-kira sudah habis 10 tahun bagian di dalam rumah, mungkin lebih dari 10 tahun. Kami berdoa, ternyata kami punya tanah 200 meter, belum bisa bangun sampai hari ini. Dan kemudian satu hari istri saya itu tergerak membuat satu bangunan yang dia maunya pengen dibuat dulu gitu. Tapi saya lihat dana gereja dipakai seperti itu, saya agak menyesal. Tujuannya ternyata baru fondasi saya hentikan. Uangnya sudah habis, dana yang ada sudah habis. Lalu apa? Saya itu sore-sore lihat tanah itu ukurannya kira-kira sudah diburuk, sudah difondasi. Ukurannya kira-kira 7,5 kali 5 meter. Saya pikir kok cukup besar juga ya, ini kalau tempatnya ya lumayan. Kalau saya pulang ke kamar, saya itu di belakang rumah, tiba-tiba itu seperti Tuhan mengingatkan saya, buat tempat ibadah. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi tempat ibadah. Saya pikir, waduh, dari mana? Enggak punya uang. Tiba-tiba saya ngomong dengan jemaat, ayo kita kumpulin dana. Tapi nggak ada dana. Dan saya bilang, saya punya tabungan 2 juta, saya akan persembahkan ke Tuhan. Dan kas gereja ada 6-7 juta, akan kita ambil 4 juta. Dan saya buat tiba-tiba ada satu mantan jemaat yang gereja lain dari Lombok. Dia datang dan dia berkata, saya bantu apa dia itu borong. Tapi kami tidak punya uang. Dan lihat-lihat dia bilang, ya sudah, saya bikin ringan-ringannya. Dia buat apa itu namanya data kebutuhan material 49 juta. Belum termasuk BTL, mata listrik, belum termasuk atap, dan belum termasuk tukang. Wah, saya bingung. Akhirnya saya bilang sudah, baik buat itu tiba-tiba dapat dana pertama kali 150.000 dari seorang mantan jemaat yang ada di Jogja. Dia baca di grup kami, Pak, malam-malam saya kirim sedikit ya Pak, bangunan tempat 150.000. Saya tahu dari hati, tapi saya bilang ini puji Tuhan ini berdiri.
Besoknya ada hamba Tuhan dari menantu dia 1 juta. Besoknya lagi ada orang yang tidak kenal. Kenalnya sama mertua saya di pertengahan. Lalu saya kirim, saya kan tiap tulis, saya kirim semua grup, ada banyak pribadi atau anggota DPR juga. Ternyata dia kirim 4 juta. Padahal saya nggak belum kenal orang yang seperti apa. Nah, berdua itu berhenti, saudara. Saya berdoa. Kepada seorang ibu, Pak, mau bangun ya? Ya. Kita pokoknya saya bilang ya, saya bantu 24 juta. Dan saudara saya berkata, oh Tuhan, saya serahkan. Saya kemarin sudah panggil, karena cepat yang orang itu, untuk lihat-lihat, dia berkesan pada calon bukan. Ini nanti mungkin sudah saya tunggu kain sampai ini belum datang. Karena dia masih bekerja di tempat lain. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan datang. Maka saya sampaikan pada sebelum tentang hal itu, ya mungkin nanti saya akan mohon bantuan dari dana kas saja tak apapun untuk membantu kita. Karena saya uang saya 2 juta, kas gereja 4 juta saya ambil. Tidak dibantu lagi 2 juta dari yang sudah masuk 2 juta waktu. Dan nanti dari kas dapat setelah saya tidak berharap banyak. Kalau itu untuk setiap membayar utang. Jadi saudara kasih saya percaya nanti Tuhan akan kirim. Beberapa orang berjanji, Pak, doakan saya kalau saya nanti diberi rezeki, saya bantu. Saya bilang, ya terima kasih. Jadi saudara kasih, ini perjuangan saya. Kadang saya sedih. Kalau lihat punya jemaat banyak kesuksesan pelayan di gereja-gereja lain. Tapi nggak apa-apa dalam pikiran saya. Saya sebagai seorang guru, nanti kata Pak, sampai memuridkan mereka, sekarang mereka jadi tokoh-tokoh. Ada berapa jadi pemain musik, pemimpin konser, ada yang jadi ketua majelis, gereja-gereja lain. Tapi saya sudah, ya Pak Geri dulu pendeta muda, saya beberapa tahun, saya penasihat presenter. Lalu saya sarankan buka gereja daripada pinjam-pinjam tempat karena uangnya habis. Kemudian buka gereja di rumah, saya pelayan. Tapi dia pindah, kalau jelas-jelas, saya nggak mau. Saya serahkan kepada Tuhan sebenarnya. Hari ini saudara, saya katakan saya sangat lemah, tapi hari ini saya percaya bahwa Tuhan beri saya kekuatan. Amin. Dan saya berkata, saya yakin saya pasti sembuh. Tak kapan anak saya ketik kasih obat ini, saya bilang saya nggak minum obat lagi lah. Sebab 40 tahun saya sakit apapun tidak minum obat. Baru ketika sakit di obat di sini, saya dibawa anak-anak saya karena saya sudah tidak bisa apa-apa. Dibawa ke dokter. Terpaksa saya disuruh minum obat. Saya minum, tapi sekarang saya berhentikan. Saya tidak mau lagi ke dokter, saya tidak lagi minum obat. Karena saya mau berimbang lagi sama Tuhan secara total. Jadi saya sejak dari dulu hidup oleh Tuhan. Rayakan hidup oleh Tuhan, maka saya sakit, rapuh berat, dan berdoa Tuhan, saya tidak akan pakai obat perwakilan saya. Dia sebutnya, dan banyak lagi kesaksian yang bisa dilakukan. Jadi bagi saya iman itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada untuk mencipta. Hanya saudara jemaat di sini jangan takut, ciptakan dalam pikiranmu dengan iman. Tuhan akan berkati gereja ini. Tuhan akan tawarkan jiwa-jiwa. Dan saya juga berkata Tuhan ini tempat ibadah kalau jadi akan jadikan tempat doa puasa, akan terjadi pemulihan. Saya percaya. Sebab gereja kami punya visi dulu 9 tingkat. Sebab bangun gereja tahun 95 kita sudah mau beli tanah 3.000 meter. Tapi jaya-jaya tidak. Tapi saya bilang, tunggu, saya berdoa puasa, saya mau ciptakan batu jadi emas dan saya mau ciptakan uang 50.000 aja buat itu untuk jadi 2 miliar, 10 miliar. Saya sudah berdoa puasa seharian, saya bilang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak.
Jadi saya sudah berapa hari saya menciptakan batu, saya kumpulin tak curahkan jadi emas. Tapi cuma tidak boleh karena nama baik benar. Makanya saya berusaha untuk menjaga nama baik saya boleh banyak yang seolah-olah tantangan itu untuk menghancurkan nama baik saya tadi Tuhan tolong. Di hari ini saya masih berdiri dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong. Saudara, saya kira kita akan berdoa bersama. Doa syafaat sebelum kita tutup dan kita. Biasanya pada waktu lapor kita ada doa apa kata apa-apa ngomong gitu. Tapi hari kita doa sama-sama aja. Saya nanti minta setrum maju ke depan sekretaris ibu gereja kita untuk berdiri tepat berdoa bersama bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mendoakan kita karena beliau sekretaris ibu gereja Parikoso Pusat. Dapat berdoa Mari sama-sama kita. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan yang diberi kepada kami siang hari ini. Kami bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan dan saya berkat tempat ini semua adalah rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kami, dalam waktu yang terbaik Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, bersatu hati, bersepakat Tuhan, berdoa untuk gereja Pentakosta di Jawa Tengah Tuhan, yang semakin Tuhan menambahkan Tuhan baik jiwa-jiwa, urapan Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, rasa firman ya Tuhan, pada hamba-hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan dan juga ya Tuhan memberikan kesempatan Tuhan nada-nada pelayanan yang baru Tuhan, dimanapun Tuhan, Tuhan Jawa Tengah ini Tuhan, baik hamba-hamba-Mu Tuhan dan dimanapun Tuhan, mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, demikian juga pelayanan setiap kami di tempat ini Tuhan, baik juga tuan rumah di tempat ini Bapak Pendeta Samuel Tuhan, dan juga setiap jemaat Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, dalam setiap rencanaan pembangunan Tuhan, renovasi tempat ini dan lain sebagainya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, saya percaya Engkau Allah Tuhan semesta alam, Engkau yang mencipta segalanya, Engkau yang punya segalanya Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan setiap kebutuhan gereja Tuhan. Demikian juga Bapak Ketua Daerah Tuhan, Bapak Hengki Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, oleh kuasa darah oleh pilih-Mu Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan kami terima kesembuhan yang ada Tuhan, rencana gereja di Semarang juga Tuhan, untuk membangun Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, percaya Tuhan Engkau yang membawa berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan dari mana-mana Tuhan, untuk Tuhan pembangunan Tuhan, yang juga pelayanan Tuhan, Bapak Pendeta Beko Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu di sekolah Tuhan, kiranya Engkau yang semakin memberkati Tuhan, baik jiwa-jiwa Tuhan, baik setiap Tuhan, Tuhan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, memberikan seluruh kekuatan kesehatan ya Tuhan, kehidupan kami dan keluarga Tuhan. Ya juga Tuhan, ya di DP Salatiga juga Tuhan kami tangan-Mu, baik Bapak Sarjono Tuhan, baik Bapak Andreas Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, Kau yang selalu Tuhan memberikan Tuhan kasih karunia dalam kehidupan Tuhan anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Bapak, juga Bapak Akto Tuhan, Tuhan, Suarso Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu dalam usia yang semakin lanjut dan juga kesehatan Tuhan. Kau yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan, lebih juga biarlah Tuhan pelayanan Tuhan terus berjalan ya Tuhan, bersama Tuhan, nama-Mu memuliakan juga Tuhan. Dan setiap kami di tempat ini Tuhan, dalam apapun yang menjadi kebutuhan kami, baik Bapak Pendeta Yusak, baik Bapak Pendeta Tora Tuhan, dan semua kami Tuhan yang mengusung Tuhan, Engkau yang selalu berkati kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang menjadi perencanaan kami Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Demikian
demikian juga Gereja Pantai Tuhan sebagai sinode Tuhan dari wilayah pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan jemaat dan setiap warga jemaat Tuhan diberikan satu kesatuan hati Tuhan, diberikan kesatuan visi misi yang daripada Tuhan untuk kami Tuhan menjadi alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menggenapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap program kami, setiap perencanaan kami juga di GP Jawa Tengah kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Oh yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini setiap doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan. Semua yang saya katakan. Amin. Mari kita akan berdoa. Nanti tentang sesuai istirahat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia, kami sembah Engkau, kami pujikan Engkau selamanya. Bapa kami yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami selamanya. Tuhan, Engkau yang punya segala sesuatu, Engkau yang punya segala kuasa, Engkau yang punya segala harta, Engkau yang punya segala mujizat. Saya akan mengakhiri semuanya dari Semarang, Wonosobo, sampai juga Tuhan. Tuhan, tolong tambahkan juga orang-orang yang mungkin kita mau tarik untuk bergabung menjadi satu membangun Jawa Tengah. Jadi murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak Samuel bersama memakai untuk melayani jemaat ini. Memberkati, mencukupkan, melayakkan dan untuk berikan kuasa. Terima kasih Bapak. Bagi seluruh jemaat, seluruh hamba-hambamu, bila dapat tolong seluruh jemaat ini. Sebentar saat kami beristirahat buat pertemuan ini, kami berdoa juga nanti apabila kami selesaikan semua, kami pulang ke rumah masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Kami mohon mengirimkan para malaikat mendampingi kami, menjagai kami dari segala mara bahaya. Bila kami tiba di kesalahan masing-masing di rumah kami dengan kasih sayang-Mu yang besar. Terima kasih Bapak dan doa hamba. Hamba naikkan bersama-sama hamba-Mu di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tuhan datang. Kami yang percaya berkata, amin. Kita juga sambut dia. Selamat, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saudara satu hal, jangan lupa kita saja kolektor. Kita akan lanjutkan satu pujian untuk mempersembahkan persembahan. Kita lanjutkan satu pujian. Ya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Anak cucunya pasti tidak akan meminta beda. Karena
firman yang menarik bagi orang percaya, yang mustahil bagi orang percaya.